Secara geografis, Anak Benua India merupakan sebuah kawasan luas di Asia Selatan dengan luas sekitar 2075 mil dari utara ke selatan dan 2120 mil dari timur ke barat. Di sebelah utara, wilayah ini berbatasan dengan wilayah Tibet dan Afghanistan, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut India. Di sebelah timur berbatasan dengan Burma, dan di sebelah barat berbatasan dengan Persia atau Iran. Berdasarkan aspek geografis, wilayah Anak Benua India merupakan semenanjung dengan bentuk yang tidak beraturan. Bentuknya menonjol ke arah selatan dari daratan utama Asia. Semenanjung ini berbentuk segitiga besar yang bagian dasarnya berada di bagian pegunungan Himalaya dan puncaknya berada jauh sampai ke Samudra Hindia yang terletak di antara Teluk Bengali dan Teluk Arab. Dan kini benua India telah menjadi 3 negara, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh. Wilayah benua India didiami oleh penduduk dari berbagai suku, etnis, ras, agama, dan warna kulit yang sangat beraneka ragam. Penduduknya dapat dikelompokkan menjadi 4 elemen ras utama, yaitu ras Vedoid, Negroid, Europoid, dan Mongoloid. Penduduk ras Vedoid adalah jenis yang paling primitif yang memiliki karakteristik wajah yang berbentuk bundar hati, hidung yang lebar, rambut yang bergelombang ringan, dan tubuh yang ramping. Penduduk ras ini diwakili oleh suku-suku yang hidup di hutan-hutan di seluruh India Tengah. Kemudian, keberadaan penduduk ras Negroid dengan rambut keriting dan populasi kulit yang sangat gelap sering ditemukan sebagai anggota suku aborigin. Di kota-kota besar peradaban Indus, ras berkepala lonjong yang merupakan ras Europoid menjadi dominan di banyak tempat di India Utara dan India Selatan. Sementara penduduk ras Mongoloid yang berinteraksi dengan Barat sudah lama mendominasi daerah Himalaya, daratan tinggi Assam, serta Chittagong. Ras Paleo-Mongoloid bisa ditemukan di antara suku-suku Naga, Abor, Hashi, dan Garu. Sedangkan ras Mongoloid yang sangat khusus berhubungan dengan penduduk yang terdapat di Tibet, Bhutan, Sikkim, serta Nepal. Keadaan lingkungan dan ekonomi di setiap daerah di wilayah Anak Benua India menunjukkan ketidakseragaman. Keadaan ini memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap struktur sosial populasi kesukuan antara masyarakat petani Hindu serta Muslim. Pengaruh di antara satu dan lainnya itu menunjukkan peradaban-peradaban yang sangat fundamental. Peradaban-peradaban tersebut dapat ditemukan dalam sistem kekerabatan, peraturan pernikahan dan hukum pewarisan, baik dalam kehidupan sosial masyarakat petani Muslim maupun masyarakat Hindu. Namun demikian, pola perkampungan, bentuk rumah, pakaian, dan makanan yang biasa dimakan ditemukan adanya persamaan di antara keduanya. Persamaan ini tidak memandang perbedaan kasta, agama, serta kelompok etnis. Perbedaan ras dan linguistik yang ditemukan di Anak Benua India menunjukkan adanya klasifikasi dari berbagai pola-pola kultural yang biasa ditemukan. Pola kultural tersebut mengikuti banyak kriteria tingkat ekonomi yang meyakinkan. Di tingkat yang paling rendah, terdapat suku-suku hutan yang semi-nomaden yang hidup utamanya berasal dari kehidupan liar di hutan yang banyak menghasilkan umbi-umbian, akar-akaran, buah beri dan madu, serta daging dari hewan-hewan buruan. Representasi dari tingkat kultural ini adalah suku Malapantaram, Kedah, dan Chenchu. Mereka adalah etnis pengumpul makanan di daerah Cheng di kawasan Nepal, dan jumlah seluruhnya dari suku ini sangatlah sedikit. Jumlah yang lebih banyak adalah suku yang berpindah-pindah ke ladang yang mewakili tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Sebagian besar dari suku ini tinggal di daerah-daerah lereng serta hutan. Mereka menggarap pertanian yang primitif, menebang dan membakar hutan, lalu menanam padi-padian. Ini bisa ditemukan di Kerala, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, dan Orissa. Kemudian, peladangan yang menggunakan metode berkebun yang lebih maju bisa ditemukan di bukit-bukit Assam. Sebagian suku-suku perbukitan di kawasan Assam seperti Angaminaga dan suku Apatani berhasil mengembangkan penanaman padi dalam konstruksi ladang luas berpetak yang diirigasi.
Kemudian, sebagian tempat di Bulukistan, hampir setengah populasi penduduknya hidup secara nomaden. Beberapa kelompok suku biasanya tinggal di tenda-tenda darurat dan terbiasa mengembara ke seluruh negeri dalam waktu lama. Sebagian populasi lainnya berpindah-pindah di dalam lingkaran yang lebih kecil. Mereka menggembalakan ternak unta dan domba di bukit-bukit selama musim semi dan musim panas. Kemudian pada musim salju, mereka kembali ke lingkungan mereka di desa-desa yang permanen. Sejak 600 sebelum Masehi, ajaran agama Hindu dengan beragam aturan mengenai kasta sudah banyak digunakan di tengah masyarakat anak benua India. Hingga awal abad 20, keberadaan agama Hindu di India sudah mencapai usia 2400 tahun. Tidak lama setelah berkembangnya agama Hindu, di India pun muncul ajaran baru yang dibawa oleh Siddhartha Gautama, seorang anak Raja Kapilawastu pada 500 sebelum Masehi. Ajaran agama baru ini dikenal dengan nama Buddha yang kemudian diterima di Burma, Thailand, Kamboja, Annam, dan Indonesia. Sementara wilayah Asia Tengah, termasuk Afghanistan dan Iran, merupakan basis dari aktivitas agama Buddha ini, khususnya di Balkh, Bamiyan, sekitar Laut Kaspia, hingga dataran tinggi Kashmir. Sementara itu, dari negeri Persia atau Iran saat ini, banyak orang yang mengembara atau menetap di India dan membawa ajaran Zoroaster. Selain agama Hindu dan Buddha, terdapat agama Sikh dan Jain. Ajaran Sikh dan Jain merupakan ajaran agama yang muncul di kalangan orang-orang reformis agama Hindu. Sikh dan Jain mengingkari kebenaran ritual Hindu sekaligus menolak supremasi kaum Brahma. Meskipun mereka juga menerima kenyataan tentang konsep karma dan reinkarnasi. Kendati demikian, Jainisme mengajarkan bahwa keselamatan atau pembebasan dari reinkarnasi hanya dapat dilakukan melalui praktek-praktek asketisme yang keras serta meditasi yang intensif. Jainisme dibentuk oleh Mahavir pada 599 sebelum Masehi, dan pada tahun-tahun menjelang masuknya Islam, agama Jain tidak lagi populer. Demikian pula dengan agama Buddha yang sedang menurun. Sebaliknya, agama Hindu menjadi agama yang paling penting serta banyak dianut oleh masyarakat India. Hampir semua raja yang sedang berkuasa saat itu menganut agama tersebut. Disebutkan bahwa kasta Brahmana Hindu menekan keras para penganut agama Buddha. Kendati demikian, pada sisi lain, di antara para penganut agama Hindu itu sendiri juga terjadi perebutan kekuasaan. Gambaran umum tentang masyarakat India saat Islam memasuki wilayah ini menunjukkan indikasi yang sangat sulit bagi proses Islamisasi di kawasan ini. Ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya pengaruh dan dominasi kultural yang telah dibentuk oleh pendahulu dan penguasanya dalam menciptakan ideologi keagamaan serta sentimen kulturalnya. Al-Biruni, seorang tokoh yang hidup pada masa Islamisasi di India, menyimpulkan bahwa terdapat 5 hal yang menjadi titik kesulitan proses Islamisasi di India. Menurutnya, 5 hal ini menjadi titik perhatian, sekaligus menjadi ciri khas masyarakat India dalam menolak sesuatu yang datang dari luar, yakni bahasa, agama, tradisi, serta kebencian terhadap orang asing, fanatisme, serta budaya. Bahasa orang-orang India adalah bahasa Sanskerta yang terbentuk oleh pengalaman sejarah yang sangat panjang dan memiliki berbagai nuansa psikologis filosofis yang dalam serta rumit. Bahasa ini berbeda jauh dengan bahasa kaum muslimin saat itu, yaitu Arab dan Persia, sehingga keterbatasan komunikasi menjadi bagian dari kesulitan Islam untuk masuk ke India. Orang India sangat kuat memegang teguh tradisi keagamaannya. Sekalipun di antara mereka terjadi perselisihan dalam persoalan pokok ketuhanan, namun semua kefanatikan agama hanya diarahkan untuk melawan orang-orang asing yang dianggap najis dari kaum muslimin Arab dan Persia. Inilah alasan kedua, kata Al-Biruni, kenapa Islam demikian sulit merata di India. Terlebih lagi, mereka beranggapan bahwa hanya dirinya lah yang terbaik. Sikap dan anggapan ini diturunkan kepada setiap generasi,
dan anak keturunan mereka ditakut-takuti ketika menjalin hubungan dengan pendatang yang dianggap najis serta keturunan setan, yaitu kaum muslimin. Di samping itu, orang-orang Buddha menaruh kebencian yang sangat dalam kepada para pendatang dari negara sebelah barat, yaitu kaum muslimin dari Arab dan Persia. Karena pengalaman dulu, agama Buddha terusir dari Balkh, Khorasan, Irak, dan Persia. Para pengikut Buddha meninggalkan tempat itu saat Zarathustra mendominasi negara-negara belahan barat. Islam masuk pertama kali ke India pada abad 8 Masehi, tepatnya pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dari Daulah Umayyah. Pada tahun tersebut, terjadi penyerangan dan penaklukan Sind yang sekarang menjadi wilayah Pakistan yang dipimpin oleh Panglima Muda bernama Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Demikian, pendudukan dan pembentukan pemerintahan Islam yang sebenarnya baru terjadi dan dimulai pada abad 10 Masehi oleh Daulah Ghaznawiyah yang berasal dari Asia Tengah. Dinasti ini berhasil membangun ibu kota pemerintahannya di Lahore pada 1021 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadilah perluasan kekuasaan Islam yang terus-menerus dari pemerintahan Islam. Akibatnya, perkembangan kebudayaan Islam pun mencapai puncaknya pada masa dinasti Mughal, sehingga masyarakat Muslim mendominasi wilayah India Utara, seperti Sind, Baluchistan, Punjab, provinsi perbatasan barat laut yang sekarang menjadi bagian dari negara Pakistan. Namun demikian, di beberapa kawasan yang menjadi bagian dari negara India saat ini pernah dipimpin oleh kerajaan Islam, utamanya dinasti Mughal. Pada masa pemerintahan kerajaan Mughal inilah puncak kekuasaan umat Islam di India terjadi, dan dalam perkembangannya muncul dalam seni, sastra, serta arsitektur, termasuk istana, villa, serta masjid yang sangat indah. Masjid berlapis mutiara dibangun di masa Shah Jahan. Juga ada Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, serta istana di Lahore. Sultan Mughal yang terkuat adalah Sultan Jalaluddin Akbar, yang kekuasaannya meliputi seluruh wilayah India kecuali wilayah ujung selatan. Wilayah selatan ini telah dikuasai oleh raja-raja Bijapur dan Kalinga yang telah menerima Islam pula. Kendati demikian, Islam bukan menjadi agama mayoritas di India saat ini, atau hanya sekitar 14,5%. Mereka menyebar di bagian Uttar Pradesh, Bengali Barat, Bihar, Kerala, Assam, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, dan Madhya Pradesh. Kebanyakan Muslim di India berprofesi sebagai petani, namun di Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh, mereka umumnya bekerja sebagai perajin dan pekerja. Profesi pedagang juga menjadi tradisi bagi Muslim yang tinggal di Gujarat dan Maharashtra. Islam dan umatnya di India merupakan sebuah eksistensi komunitas agama yang memiliki akar sejarah panjang, di mana pengaruhnya tetap hadir secara geopolitik hingga hari ini, khususnya di kawasan Asia Selatan. Tilas peradaban Islam di India mudah ditemukan hingga kini, mulai dari corak budayanya, arsitektur bangunan, pemikiran, hingga bahasa. Kajian historis tentang Islam di India pada akhirnya menegaskan bahwa kedatangan Islam di suatu wilayah selalu menjadi rahmat dan anugerah. Hingga saat ini, Islam menjadi agama terbesar kedua di India setelah agama Hindu, di mana lebih dari 14,4% penduduk negara tersebut menyebut diri sebagai Muslim. Beberapa artis Bollywood seperti Shah Rukh Khan, Salman Khan, dan Amir Khan juga disebut sebagai kaum minoritas tersebut. Agama mayoritas Republik India adalah agama Hindu yang berkisar 79,62% dari total penduduknya. Selebihnya, masyarakat India menganut agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Sikh, Jainisme, dan Yahudi.
Umat Islam di India menyebar di negara bagian Uttar Pradesh, Bengali Barat, Bihar, Kerala, Assam, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Kartanaka, dan Madhya Pradesh. Sebagian besar Muslim di India adalah petani, tetapi di Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh, mereka umumnya bekerja sebagai perajin dan pekerja. Profesi pedagang juga menjadi tradisi bagi Muslim yang tinggal di Gujarat dan Maharashtra. India dalam sejarah Islam berbeda dengan India yang kita kenal hari ini sebagai sebuah negara bernama India. Dalam sejarah Islam, India meliputi Republik India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa, yang kala itu sebelah selatannya berbatasan dengan pegunungan Himalaya. Sebelah barat berbatasan dengan pegunungan Hindukush dan Sulaiman yang terletak di wilayah Afghanistan dan Iran. Dan di sepanjang perbatasan utara, wilayah India berbatasan dengan semenanjung Laut Arab dan Teluk Bengal. Pada tahun 600, sebelum masa Nabi Muhammad, pedagang Arab telah berhubungan dengan India pada bagian kawasan terluasnya. Para pedagang Arab berlayar ke pantai barat India secara teratur untuk berdagang rempah-rempah, emas, dan lain sebagainya. Saat orang Arab mulai memeluk Islam, mereka pun membawa Islam ke India melalui sektor perdagangan, sebagaimana yang terjadi di banyak tempat. Islam masuk ke benua India sejak abad pertama Hijriah, yakni pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab tahun 643 Masehi. Saat itu, pasukan Islam sudah menaklukkan Makran, kemudian melanjutkan ekspedisi dan berhasil menguasai Sind pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Kendati demikian, pada masa Khulafaur Rasyidin, utusan-utusan Islam telah mencapai Bombay untuk mendakwahkan agama Islam. Pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Daulah Umayyah mengirimkan pasukan untuk menaklukkan kota Sind yang sekarang masuk ke Pakistan di bawah Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Ia memerangi orang-orang India yang telah menyandera kaum muslimah di sana. Muhammad bin Qasim tidak hanya membebaskan sandera, akan tetapi wilayah-wilayah yang sekarang telah menjadi bagian dari negara India juga dibebaskan, dan Islam pun mulai diterima masyarakat dan tersebar di sana. Pada masa berikutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyurati beberapa raja wilayah India. Sebagian dari mereka menerima agama Islam, dan langkah ini kemudian disempurnakan lagi oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang berhasil menstabilkan wilayah India. Pada awal kekuasaan Daulah Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid juga mengangkat sejumlah gubernur yang bergantian memimpin untuk stabilitas daerah, hingga wilayah India pun tunduk kepada kekhalifahan yang berpusat di Baghdad. Dinasti Abbasiyah tercatat meluaskan wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan sebagian wilayah Multan dan Kashmir pada tahun 151 Hijriah atau 768 Masehi. Pada masa kelemahan dinasti Abbasiyah di anak benua India, berkuasa beberapa pemerintahan Islam sebagai hasil dari penguasaan orang-orang Muslim Turki terhadap sebagian wilayah yang terbatas di India. Sebagian rakyat India tunduk kepada kelompok Samani, aliran yang meyakini bahwa air dan api adalah benda suci. Hingga pada tahun 1020, Sultan Mahmud Ghaznawi berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India dan mengislamkannya. Raja wilayah Kashmir saat itu juga ikut memeluk Islam, sehingga pembentukan pemerintahan Islam yang sebenarnya baru terjadi di India. Dinasti Ghaznawiyah pun berhasil membangun ibu kota pemerintahannya di Lahore pada tahun 1021 Masehi. Pada masa antara 1030 Masehi hingga berakhirnya pemerintahan ini pada tahun 1186 Masehi, banyak para ulama, sarjana, penyair dan guru sufi dari kota-kota di Asia Tengah, Iran dan wilayah Arab lainnya, termasuk Samarkand, Bukhara, Kashgar, Naisabur dan Baghdad, merasa tertarik untuk tinggal di Lahore.
Kota ini juga mencapai puncak kemegahannya di bawah Kekaisaran Mughal antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18 dan juga menjadi ibu kotanya selama bertahun-tahun. Selama periode ini, kota ini merupakan salah satu kota terbesar di India. Setelah era dinasti Ghaznawi, India dikuasai oleh orang-orang dinasti Saljuk, lalu Turkman, kemudian oleh Guri. Kemudian berganti lagi dikuasai orang-orang Mamalik yang berhasil melindungi India dari serangan Mongol. Setelah itu, India dikuasai oleh dinasti Khilji yang merupakan orang-orang Turki. Selama beberapa lama dikuasai pihak luar, akhirnya orang-orang India kembali memerintah daerah mereka. Pada masa ini, wilayah India terpecah menjadi 6 negara, namun dinasti Lodi berhasil menyatukannya kembali. Ketika kekuasaan dinasti Lodi melemah, muncullah dinasti Mughal yang kemudian menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di abad pertengahan. Pada masa pemerintahan kerajaan Mughal inilah puncak kekuasaan umat Islam di India terjadi. Perkembangan Islam di India akhirnya muncul dalam seni, sastra, dan arsitektur, termasuk istana, villa, dan masjid yang indah. Masjid berlapis mutiara dibangun di masa Shah Jahan. Juga ada Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan istana di Lahore. Sultan Mughal yang terkuat adalah Sultan Jalaluddin Akbar yang kekuasaannya meliputi seluruh wilayah India, kecuali wilayah ujung selatan. Wilayah selatan ini dikuasai oleh raja-raja Bijapur dan Kalingga yang telah menerima agama Islam. Sayangnya, kerajaan ini pula yang menjadi penguasa Muslim terakhir di wilayah India yang luas ini. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal mulai mengalami kemunduran, meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun berikutnya. Kesultanan Mughal harus menghadapi musuh kaum Sikh dan Maratha. Hal ini juga berlanjut ketika Eropa pertama kali ikut nimbrung di India. Setelah itu, negara-negara Eropa menciptakan aliansi dagang yang kompetitif dan mulai membentuk koloni yang kuat, seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan Portugal, hingga akhirnya kerajaan Inggris membubarkannya pada tahun 1857 yang menjadi batas berakhirnya Kesultanan Islam Mughal di India.